Jadi Mas Gusti nanti minta tolong on cam ya Mas. Biar terlihat presenter. Sini. Sini, mana sih? Spotlight nggak sih? Spotlight. Oke Mas Gusti, dipersilakan untuk mempersiapkan slide-nya dulu ya Mas sebelum dimulai. Oke, Mbak, ya. Suaraku sudah jelas belum ya? Belum mas, masih kurang, masih bergema. Ya. Masih bergema ya? Apa lebih dekat lagi mas? Lebih dekat lagi sama Allah. Biar lebih Luar biasa terang ya. ketahuannya juga. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Nih, oke, sebentar Mas Gusti ada persiapan teknis dulu nih biar suaranya lebih jelas. Kanan yang ini, Mas. Nah, coba tes lagi Mas Gusti. Ya, halo, Mbak, ya. Gimana? Better ya? Suara gimana? Udah ada suaranya ya? Jelas. Oh, dia aku nggak dengar sih. Jadi aku jadi deg-degan baik. Oke, Mas Gusti. Suaraku sama, Mbak. Time is yours. Dipersilakan untuk memulai sharing sessionnya ya dengan topik yang sangat menarik ini. Teman-teman bisa menyimak dan apabila ada pertanyaan nih yang ingin tanyakan boleh di kolom chat aja. Nanti pas sesi Q&A boleh raise hand. Oke, Mas Gusti, silakan. Oke, saya izin share screen dulu ya, Mbak Aya. Iya. Apakah sudah terlihat layar putih di sini? Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Mas Gusti. Ya, kita hari ini santai aja ya, sharing-sharing biasa aja ya. Nah, sebelum sharing ini aku ingin bikin sebuah pertanyaan. Ya. Nanti kalau ini ada hadiahnya nggak Mbak? Ya, Hadiahnya senyuman gak sih? senyuman Mbak ya. Nah, oke. Eh, aku pengen ngasih sebuah cerita dulu. Nah, nanti diceritain sebuah pertanyaan. Nah, ini gambar penjara. Ya. Jadi, Alkisah, dulu ada sebuah perang antara dua wilayah. Nah, perangnya ini tuh gede banget pokoknya. Nah, misalkan perang antara si negara A dan negara B. Nah, suatu ketika si negara A ini punya kapten, satu kapten. Nah, cuman ketangkep nih sama pasukan negara B, dikurung di dalam sebuah penjara bawah tanah. Pokoknya sempit banget, cuma bisa jongkok. Nah, kemudian si tentara negara A ini itu tuh ya mau makannya di situ, maaf ya mau pipisnya di situ, mau buang air besar di situ. Nah, sekitar beberapa tahun kemudian perang itu selesai, damai gitu. Nah, ya. Oh ini. Ya, ya, ya.
Nah, ini perang kan. Nah, si kapten dari negara itu akhirnya keluar, ditemukan oleh negara, pasukan negara A, selama lebih 2-3 tahun kemudian. Nah, pertanyaannya nih, ya, ini pertanyaannya ya, siap-siap terus jawabannya dulu di kertas boleh, di typewriter boleh, apa segala macam boleh. Pertanyaannya, kira-kira apa sih yang membuat si kapten dari negara itu yang jadi tawanan perang itu bisa bertahan? Karena bayangin ya, itu tempat itu gelap, kotor, dikasih makan juga makanan busuk, terus harus empuk di situ, maaf, harus di situ, tidur di situ, pokoknya itu nggak enak banget. Tapi kira-kira pertanyaannya nih, apa sih yang membuat kapten itu bertahan? Gitu. Itu dulu, silakan. Saya kasih waktu 1 menit deh. What makes him survive? Jawabannya jangan spill dulu, disimpan dulu aja. Nanti di sesi chat-nya kan kita kasih kita ini kita buka jawabannya. Ya, jangan spill dulu kata semua para cinta. Nih, kayak ya boleh deh, terus dulu ya, masih ada terus di kertas dulu ya, kemudian di dulu, espater dulu. Oke, selanjutnya kita ke bahasan hari ini, yakni The Psychology of Money, Books Review. Nah, yang betul banget tadi sempat ditanya sama Mbak Aya, kenapa saya pingin banget sharing buku ini, karena buku ini sebenarnya tidak bestseller gitu. Lebih dari 20 bahasa di dunia. Jadi ini oke banget. Dan ini sebenarnya relevan banget sama apa yang terjadi dengan kita saat ini. Kalau misalkan teman-teman ingat sebelumnya, um, kita sempat ngebahas masalah finance ya sama Mbak Rifa, kemudian trading sama Mas Arya, mental health sama Mbak Riza, kemudian apa namanya bisnis kemarin sama Mas Ogi, itu kan ngomongin aktiviti kita menghasilkan ciri kesehatan mental kita. Nah, ini tuh bukunya tuh menarik banget karena kita belajar soal uang dari sisi psikologi. Ini ada sebuah cuplikan video yang saya temuin di sosmed. Ini menarik banget. Lagi-lagi. Suaranya Mas Gusti. Oke. Ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya ya? Sebentar. Nice. Itu Mbak Ariza bukan tadi? Suaranya. Oh, share. Ya, coba ya. Saya akan Suaranya. terima apapun resikonya tante. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang, uang dan uang. Iya, saya terima pun nasibnya Tante. Karena saya sekarang lagi butuhnya uang, dan uang. Siapa yang nggak butuh uang? Pertanyaannya kenapa ada orang sampai seperti itu? Ya karena memang uang itu penting banget. Kalau misalkan kita analogikan dalam tubuh ini, uang itu seperti darah. Gimana ya, kalian nggak bisa beraktivitas kalau uangnya nggak ada gitu. Uangnya nggak lancar gitu kan. Jadi kayak, apalagi akhir bulan kan. Ini udah mulai agak-agak seret-seret nih. Nah, tapi tenang aja, minggu depan udah mulai gajian ya Mbak ya. Mbak ya senyum-senyum aja nih. Nah, ini kita ngomongin kayak gini karena ini uang itu sesuatu yang penting banget sama kita di soal uang di sekolah nggak ada pernah ngajarin bagaimana cara kamu menghasilkan kemudian membelanjakan terus kemudian kamu menyimpan menginvestasikan kita tuh belajar mengelola uang itu dari sekitar kita dari bapak ibu kita kalau misalkan ibu kita bilang jangan tinggalkan jajan it's all the belajar dari apa yang kita lihat dari kita.
Contoh itu saya punya kakak perempuan, sepupu. Dia tuh ngajarin saya untuk cara berbelanja pakaian. Tipsnya adalah berbelanja pakaian di bulan Juni dan Desember. Kenapa? Karena itu adalah dua sesi di mana banyak sekali sel berada. Nah, dan benar saja ketika saya ke mall di bulan Juni dan Desember, itu banyak banget sel-sel yang dilakukan oleh vendor-vendor atau company-company di mall. Jadi ini udah paling seru ya. Terus kemudian saya itu seneng banget tipikal orang cewek yang kalau dia masuk ke minimarket itu tahu apa yang dia mau beli. Dia datang, ambil, langsung bayar. Sat, set, sat, set. Tapi ada juga tipikal orang itu ada. Nah, ada juga orang yang belanja itu lama sekali muter-muter. Habis dimasukin keranjang, naikin lagi. Masukin lagi, naikin lagi. Nah, saya tuh seneng banget nemenin teman-teman saya untuk ngeliat mereka belanja. Sayang juga saya suka dibelanjain sebagai bonusnya. Nah, kalau teman-teman ingat, ada suatu apa namanya, paradigma dari kita sekolah dulu. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kira-kira tuh kalimatnya tuh atau paradigma seperti ini. Belajar yang rajin supaya dapat nilai bagus. Ya, bisa masuk sekolah favorit hingga di tempat tinggi favorit. Kemudian dapat dengan tinggi dan hidup apa nih Mbak ya? Kaya raya. Salah nggak sih? Nggak salah. Cuman itu adalah suatu paradigma yang dimana khususnya di Asia itu, negara berkembang, Korea itu teman-teman tahu, itu kompak banget anak-anak kayak belajar tuh mati-matian banget. Karena ya itu, goalnya itu, kalau ingin jadi sukses ya harus pinter banget gitu. Nah, tapi di buku ini dijelasin sebenarnya ngatur uang itu berhubungannya sih sama tingkat IQ kamu, sekolahmu. Coba ya kita lihat. Nah, ada yang tahu nggak ini Pak mbahnya siapa? Mbah ya. Iya, ini Mbah ini cerita nyata ya. Jadi kita coba teman-teman yang belum tahu namanya Mbah Ronald gitu dia Amerika lahir tahun 2014. Nah, si Mbah ini cuman lulusan SMA. Jadi dari keluarganya itu yang lulus SMA itu cuma si Mbah itu. Nah, kerjanya apa? Pekerja janitor atau tukang bersih-bersih. Oh, gitu ya. Selama 17 tahun. Kemudian dia itu jadi education academy setelah kuliah itu. Dia biasa aja kayak narik 50 tahun. Ketika umur 50 tahun, ditinggal istrinya dan pernah nikah lagi. Dia ada yang Halo Mas Gusti, suaranya putus-putus. nggak ada yang istimewa dari dia. Terus dia meninggal gitu kan. Tapi putus-putus Mas. Oke, internet ya. Oke. Nah, sekarang gimana? Suaranya better nggak? Better. Selamat sore, selamat Mas.
Sekarang suaranya gimana Mbak? Better? Better, asik. Oke, tadi ngomongin sama tentang Mbak Ronald James Reed ini. Tadi nyampe mana ya? Oh iya, dia menjadi duda di usia 50 tahun, terus dia nggak nikah lagi. Jadi setia ya. Ya kerjanya itu aja sih. Jadi biasa aja. Hobinya kalau kata temannya itu ya motongin kayu bakar ya. Ya bukan buat camping, tapi ya hobi aja gitu. Nah, beliau meninggal di tahun 2014. 2014 itu teman-teman di sini ada yang udah sekolah belum ya? Kuliah, ya kuliah. Oke, nah ini tuh biasa banyak kan ketika tahun 2014 dia meninggal, tapi tahu nggak sih ada yang mengejutkan ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia itu punya tabungan sebanyak kurang lebih 8 juta US dollar atau sekitar 1,66 miliar. Wih, tepuk tangan. Semua pada kaget dong, terpana gitu. Apa yang dia lakukan gitu? Apakah dia melakukan pesugihan? Begitu ya? Ataukah dia punya warisan? Oh, tentu tidak, gitu kan. Lalu apa jawabannya? Jawabannya sederhana banget. Dia itu rajin menabung di saham blue chip. Apa itu saham blue chip? Nanti bisa nanya Mas Arya lagi ya. Jadi dia konsisten untuk menabung di saham blue chip itu selama berpuluh-puluh tahun. Dan hidupnya biasa-biasa aja. Ya gitu-gitu aja. Ya kalau sarapan pagi makan burayan, ya burayan terus gitu. Nggak pernah tiba-tiba jadi pizza gitu misalnya. Atau jadi makan steak gitu. Ini nggak, tetap biasa aja. Dan tahu nggak di suatu wasiatnya itu bilang apa? 2 juta dolar itu dia sumbangin buat yayasan amal. Dan sisanya itu buat anak tirinya. Wow, menarik ya. Dia tuh lulusan SMA, tapi dunia geger saat itu. Karena tiba-tiba banyak banget simpanan. Dimana untuk di Amerika sendiri punya simpan seperti itu kayaknya dikit banget. Nah, ini yang kedua, tokoh yang kedua. Kita sebut dengan, wih, dia tahu nggak ini siapa? Ini bukan saya ya. Namanya Richard Fuscon. Perbandingannya ya, dia MBA dari Harvard University, Ivy League ya, secara kayak Stanford, MIT, terus Cambridge, Oxford, itu kayak pinter banget gitu loh. Ex-CEO, parameter apa? Leadership-nya bagus, pasti strategi politiknya bagus, kemudian pasti hebat lah, pinter banget lah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman saya dulu bilang itu kayak menentu idaman para mertua gitu. Terus kemudian dia tuh masuk majalah kayak Forbes itu, bukan Forbes ya waktu itu, 40 under 40. Jadi kayak 40 orang yang sukses banget di bawah umur 40 tahun. Kalau teman-teman ingat di Indonesia itu ada 30 under 30. Bukan anak muda biasanya. Kalau salah itu si Belva masuk, di Tanjung masuk ya. Ini 40 under 40. Pinter banget. Hidupnya mewah. Terakhir dia itu pinjam uang 1,6 miliar untuk hanya untuk memperlebar rumahnya yang gede banget, 1,1 hektar apa. Jadi dia punya 7 garasi, punya 11 kamar mandi, punya 2 kolam renang, mewah banget nggak tuh? Tapi mirisnya, beberapa bulan setelah si Mbah Ronald James itu meninggal, dia di tahun 2008, kalau teman-teman ingat tahun 2008 itu tahun di mana resesi depresi ekonomi terbesar di dunia, 80 selama 80 tahun gara-gara ekonomi global kayak global ekonomi di industri real estate di Amerika awal itu dia dinyatakan bangkrut dan dia bilang saya nggak punya uang, saya kelilit utang. Dan rumahnya yang mewah itu yang kalau teman-teman suka party di sana itu dilelang dengan nilainya turun sekitar 75%, 75%. Pokoknya dia bangkrut banget. Kalau teman-teman lihat, di sini di buku itu bilang bahwa yang namanya ngatur keuangan itu tuh nggak berhubungan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Si Mbah Ronald James Reed yang cuma lulusan SMA, kerja jadi OB, itu bisa punya tabungan gede banget, 8 juta US dollar. Yang satu lagi, Richard Fuscon, udah dari Harvard, mantan CEO, 40 under 40, itu at the end
banget gitu. Dan dia cuma bilang saya nggak punya uang di hakim soal apa kayak utang segala macam. Mari kita nonton ya. Nah, kutipan dari buku tersebut yang bagus nih, Bu. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, namun lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Perilaku sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Nah, ada satu kisah menarik, itu saya dengar di salah satu podcast. Jadi waktu itu ada pasangan mau nikah, si cowok dan si cewek. Cuman ketika mau nikah tuh si cewek itu nanya, kamu punya utang apa aja? Gitu. Kamu punya utang apa aja? Dan ternyata si cowoknya ini punya utang kartu kredit gede banget. Terus tahu nggak, kira-kira uh, utang kartu kredit itu buat apa? Ada yang satu nggak? Buat beli apa gitu, mas-mas? Kayak gitu. Mobil, ya. Yang benar adalah sepatu sneakers. Nah, kemarin sempat ngobrol-ngobrol masalah sepatu kan, sama Mas Cahyo. Mas Cahyo itu hafal banget nih. Berarti kan dia ingin beli sepatu lagi nih kayaknya ini kan. Nah, si cowoknya ini tuh hobi banget beli sepatu sneakers. Ternyata, ulik diulik, si cowoknya ini punya semacam, apa ya namanya, kayak merasa psikologi itu kayak ketidakpuasan itu loh, Mbak Ayu. Jadi kayak dia itu dulu pingin banget, tapi pas sudah kerja, tuh beli terus gitu. Nah, ternyata tuh itu tuh masalahnya tuh katanya di finance aja kan, tapi deep down inside dia tuh juga punya masalah psikologi juga. Dan ternyata benar, pas mereka nikah akhirnya kan nggak lama juga pisah gitu, karena ternyata memang benar kata si analisnya waktu itu bahwa si cowok ini tuh punya masalah psikologisnya gede banget gitu. Atau juga misalkan ada perempuan yang waktu kecil tuh dilarang-larang, jadi mobil ini nggak boleh, mobil itu nggak boleh. Akhirnya si cewek itu ketika udah dewasa, udah punya duit sendiri, beli tas branded banyak banget. Karena apa? Karena kecil dilarang. Aku bini nggak boleh, nggak gitu nggak boleh. Dia udah punya duit sendiri, dia udah beli apa aja gitu. Nah, kira-kira tuh kayak gitu. Jadi kayak ngelola duit itu kan ada hubungannya sama kamu tuh ranking satu atau enggak gitu. Tapi itu lebih ke perilakunya kamu. Nah, nomor dua yang saya kutip dari buku ini itu tuh yang ingin saya sharing itu hal yang sebenarnya human nature ya. Tapi ini sesuatu yang perlu kita ingat kembali. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough. Iya, kalau teman-teman ada yang tahu, ini lo cuplikan dari scene di film The Greatest Showman. Never be enough. Oke, ini kurang yang setuju. Nah, jadi saya tuh menghargai saya juga teringat bahwa ada sebuah ayat Quran ya kalau salahnya. Di situ bilang kalau manusia itu dikasih satu gunung emas, itu nggak akan pernah cukup. Dia akan butuh 2 lagi, 3 lagi, dan 4 lagi. Ya, ini kayak di sini filmnya juga contoh di mana si aktornya di film The Greatest Showman ini tuh udah tajir melintir, tapi kayak ya nggak pernah cukup. Nah, kita akan coba ngambil salah satu dari buku ini soal rasa cukup. Misalnya nggak ya? Misalnya nggak? Nggak ada ya? Oke. Eh, kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi sekarang ya.
Dan Indonesia ini berusaha untuk menyamakan pemerataan ekonominya. Salah satunya dengan cara itu pertama memindahkan ibu kota negara di Kalimantan. Terus yang kedua, karena tahu bahwa ibaratnya banyak sekali di Indonesia dan butuh banget bantuan atau anggaran, makanya di tahun 2014 ada namanya peraturan pemerintah tentang dana desa. Jadi ada APBN khusus yang untuk desa-desa. Nah, jadi harapannya sih desa-desa di Indonesia yang banyak banget ini, ya kalau teman sendiri tahu kan madrasah di Indonesia banyak banget kan. Gitu. Nah ini desa juga banyak banget nih. Kira-kira tuh dengan dana ini, dengan perpres ini akan diharapkan untuk membantu pembangunan ekonomi. Tapi tahu nggak sih apa yang terjadi? Ini PP-nya tahun 2014 ya. Coba kita lihat. 2 ex-kader Cianjur jadi tersangka kasus korupsi dana desa tahun 2021. Dan menariknya adalah BPS mencatat masyarakat desa lebih berperilaku koruptif daripada masyarakat perkotaan. Catatan ini diperkuat oleh data KPK selama 2015 sampai 2022 terdapat 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang. Jadi ketika Perpres tahun 2014 ini muncul untuk membangun desa, yang muncul malah kasus korupsi. Menarik bukan? Ada apa gitu? Ini datanya valid ya. Perpres tahun 2014, kemudian ini jadi PPS ya, jumlah kasus korupsinya misalkan 7 tahun, ya kan berarti berapa kasus tuh? Sekitar 8 kasus. Ya, 8 kasus gitu, 8 sampai 10 kasus. Begitu, ini berhubungan dengan si perilaku orang tersebut. Nah, kita ambil contoh lagi dari buku ini. Sumbernya dari Kompas. Tadi kalau misalkan teman-teman ingat yang di awal tadi, bahwa tipikal di negara berkembang itu anak-anaknya harus belajar keras banget. Karena nggak semua orang tuh punya privilege di masalah finance kan. Jadi bagi orang yang nggak punya privilege di finance, mereka tuh harus belajar keras banget supaya mereka tuh jadi punya kesempatan lebih tinggi. Itu nggak ada yang salah sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang somehow ini adalah pola-pola yang terbentuk, nggak semuanya ya, untuk dengan kondisi-kondisi seperti itu. Bukan berarti ini salah. Ini tahu nggak siapa? Ini tahu nggak siapa dia? Ya. Ini bukan Pak RT saya. Dia lagi ngomong di PBB, United Nation. Berarti dia pintar banget ya. Dia tahu nggak kira-kira kalau dari tampangnya itu dia orang mana? Ini ya, betul sekali ya. Jadi satu negara Asia Selatan ya, satu ras sama Shahrukh Khan. Namanya itu Pak D. Rajat Gupta, lahir tahun 1948 sampai sekarang sih. Kenapa sih Pak D. Rajat Gupta ini dimasukkan dalam buku ini? Karena itu ini menarik banget. Ini sebenarnya suatu pola yang saya temukan di negara-negara berkembang. Apa sih polanya? Pertama, dia lahir di Kolkata. Jadi, lahir di kawasan kumuh di negara berkembang. Jadi, kalau teman-teman bisa bayangin, dia tuh benar-benar yang susah banget gitu hidupnya. Susah banget, miskin banget gitu kan ya. Cuman, dia punya semangat ini untuk merubah hidupnya. Tapi di usia 11 tahun, dia jadi yatim piatu. Udah jatuh, timba tangga. Tapi dia tetap terus berusaha nih, untuk bagaimana caranya merubah hidupnya dia. Supaya jadi orang berhasil. Wah, di usia 40 tahun ya, mid 40, dia jadi CEO McKinsey. Jadi kalau teman-teman tahu, di dunia itu ada kayak Big Four. Nah, kalau perusahaan konsultan itu, salah satu yang besar itu adalah McKinsey. Jadi kalau teman-teman tahu, kayak si Nadiem Makarim itu, dia dulu kerja di McKinsey. Setelah dia di Gojek, terus kemudian siapa Alanda Kariga. Jadi kayak orang-orang yang bisa masuk itu kayaknya tuh punya perspektif yang gede banget. Karena susah banget masuknya ke konsultan kayak top 4 gitu. Dan apalagi CEO-nya gitu dari Kolkata gitu. Itu berarti kan udah hebat banget kan, udah pinter banget, udah perjuangan banget lah, ibaratnya kayak living proof lah gitu ya.
Tapi apa yang terjadi? Oh, dia akhirnya resign dari McKinsey, kerja di PBB, wih luar biasa sekali. Sama di World Economic Forum, wah, itu udah forum internasional banget ya. Jadi kayak udah keren banget, udah kaya banget. Dia juga jadi si komisaris di beberapa direksi perusahaan. Pokoknya tuh ibaratnya tahun 2008 tuh uang dia itu udah banyak banget, sekitar 100 juta atau berapa juta dolar gitu ya, 100 juta dolar gitu. Tapi, ya, jadi, kalau teman-teman ingat, adanya langit ke langit. Ada orang-orang yang masih lebih kaya nih, timbang Raja Gupta. Ada yang lebih circle-nya lebih eksklusif lagi nih. Teman-temannya bilang, Raja Gupta, kamu kan masih ratusan juta nih total income-nya. Kalau kita-kita nih, crazy rich ini udah miliaran. Jadi sorry ya, lo nggak masuk circle kita. Gitu. Wah, panas kan? Rasa inginnya tuh, aku tuh pingin lagi, aku tuh bisa. Kalau aku bisa survive dari Kolkata sampai di sekarang, aku pasti bisa kok masuk circle miliaran itu, yang eksklusif, eksklusif itu, yang crazy crazy rich itu gitu kan. Wah, nggak tahun 2008 aja. Dia itu hitungannya ya, $600 per hour. Jadi kalau nggak salah berapa juta ya, 9 jutaan ya, per jam. Jadi mau dia mandi, mau tidur, itu per jam 6 juta. Nggak ngapa-ngapain. Nah, momennya adalah ketika dia jadi salah satu direktur di Goldman Sachs. Kemudian itu sebuah institusi keuangan. Warren Buffett, yang salah satu investor terkenal di dunia, itu ingin bantu si Goldman Sachs ini dengan cara menyuntikkan dana. Nah, mungkin nggak mau masalah trading ya, kayak yang Mas Arya katakan. Si Raja Gupta ini tahu karena dia salah satu orang dalam si Goldman Sachs. Setelah si Warren Buffett bilang, oke, gue mau nyuntikin dana di Goldman Sachs. 16 detik kemudian, itu ngubah Raja Gupta. Dia nelfon dua kali. Raja Gupta. Tolong beliin saham Goldman Sachs sebanyak-banyak. Karena gue tahu Warren mau ngasih dana. Dan pasti sahamnya bakalan naik. Langsung dibeli bener. Wih, langsung banyak banget tuh untungnya. Gede banget. Kalau katanya Mas Arya itu istilahnya apa ya Mas ya kemarin? Income itu progresif banget gitu ya. Naiknya tinggi banget gitu ya. Bener. Kaya banget. Cepet banget. Tapi cepet juga dewan yang mengawasi inner trading itu tahu. Dan akhirnya apa? Jadi penjara. Dari karir yang segitu mulusnya, yang bertahun-tahun dia bangun, yang susah-susah banget, hancur dalam 16 detik saja. Bukan 1 jam saja, tapi 16 detik saja. Ini menarik teman-teman, bahwa coba aja kalau misalkan Raja Gupta itu merasa, udah deh cukup, aku 100 juta, 100 miliar di tahun $20 per jam itu ya udah cukup lah gitu ya. Mau makan bakso saku gerobak juga udah banyak banget gitu kan. Coba dia masa cukup. Coba dia tahan. Nah, mungkin dia nggak akan rusak karirnya hanya dengan 16 detik waktu itu. Ini penting banget teman-teman. Jadi kadang tuh kita sebagai manusia ya, emang tuh ngerasanya emang nggak pernah cukup, never been enough gitu kan. Seperti yang lalu di awal tadi ya, never been enough. Tapi di sini kita harus mulai belajar di mana sih rasa cukup kita gitu. Nah, waktu itu tuh ada satu percakapan menarik nih. Sebuah party ya, party di eksklusif muda. Terus ada yang bilang kayak gini, mas-mas yang gini, misalnya Mbak Rifa, lo tau gak sih, Mbak Aya kan baru beli Porsche baru gitu. Lo gak panas, mobil lo kan cuma Toyota doang gitu kan. Tapi Mbak Rifa itu bijak sekali gitu. Selain cantik, itu dia bijak loh. Dia bilang gini, enggak mas, aku udah cukup dengan Toyota aja gitu. Nah itu tuh yang nggak semua orang punya. Nah kita mungkin harus belajar Mbak Rifa nih. Karena dia cukup Mbak Rifa gitu. Ya.
Warren Buffett tahu kan akhirnya bahwa si Pak D. Rajat Gupta itu melakukan insider trading. Dia akhirnya komen. Pak D akhirnya berbicara. Mbah deh, betul soal. Mbahnya marah-marah tuh. Kenapa? Gitu. Jadi dia untuk mencari uang yang mereka tak miliki dan butuhkan. Jadi si Rajat Gupta kan nyari uangnya. Dia nggak butuh-butuh banget. Orang ibaratnya dia gede banget uangnya gitu kan. Mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan. Itu benar-benar bodoh. Jika Anda mempertaruhkan sesuatu yang penting bagi Anda untuk sesuatu yang tidak penting bagi Anda, itu tidak masuk akal. Ya, teman-teman coba resapi dulu sih. Jadi di sini kembali lagi ke masalah bagaimana perilaku orang, psikologi orang, melihat uang itu seperti apa. Dan ini tuh nggak ada hubungannya dengan kamu lulusan mana gitu, kamu IP-nya berapa gitu, kamu ranking berapa, nggak ada sama sekali. Nah, menarik ya. Nah, kalau aku udah bagus juga, gitu. Ini yang ketiga. Nah, Mas, terus gimana cara jadi kaya, Mas? Ya, kalau teman-teman ingin tahu, bisa nonton podcast dari Dika. Ini si Liquina Hananto, seorang stand-up comedian juga, cewek. Eh, dia juga sebenarnya financial planner, si CEO-nya Young Financial, ngomong sama Litya Dika. Jadi dari Litya Dika ini, kalau teman-teman tahu, orangnya itu sederhana banget. Jadi orangnya nggak neko-neko udah tinggi. Nah, tapi pengen lagi Mas, gimana caranya jadi kaya Mas? Aku tuh pingin loh Mas, juga pingin bisa makan enak, bisa nyoba barang-barang branded gitu. Caranya ya, tadi berusaha, berdoa. Tapi coba kita lihat. Ada satu fakta menarik dalam hidup yang saya baca di buku ini. Jadi si penulis ini itu sudah melakukan riset dan ini tuh menjawab mungkin sedikit pertanyaan, kapan nih gue kayaknya, gue susah mulu nih, kapan KPR gue kelar gitu, kapan cicilan gue kelar, gue tuh pengen juga punya rumah, pengen punya mobil gitu kan, pengen jalan-jalan halan-halan ke Bali gitu kan, halan-halan ke New York gitu misalnya. Nah, ini dia foto lagi, dia tahu nih siapa? Kira-kira. Di belakangnya lukisan. Pasti bukan Picasso ya. Babang-babang RT juga bukan. Namanya adalah Hein Berguen. Jadi orang Jerman. Dia tuh dulu sempat lari dari Nazi. Dia ini kerjanya beli lukisan. Lukisan itu kan ibaratnya seni ya. Seni itu tidak ada yang jelek. Semuanya subjektif. Dan dia itu bisa jadi kaya banget. Karena dia tuh jadi kayak semacam kolektor. Dia kayak nyari-nyari lukisan-lukisan yang akhirnya, oh ini bagus, ini mahal, ini bagus, ini mahal. Dan at the end, kalau nggak salah di tahun berapa itu lukisannya itu adalah lukisan-lukisan lukis terkenal dari Eropa kayak Picasso. Dan akhirnya dia jual ke Jerman. Kalau ke Jerman itu harganya sekitar $100 juta per satu lukisan. Gede banget ya. Tapi kalau buat si negara Jerman itu kecil banget gitu. Itu namanya miliaran. Tapi tahu nggak teman-teman apa yang sudah dilakukan? Ini bukan salah satu contoh, bisa juga sih. Oh gitu ya Mas, jadi kalau pengen jadi kaya harus saya mulai cari lukisan-lukisan ya Mas ya? Nggak gitu juga sih Mas gitu. Cuma kan, yang menarik adalah dari seluruh lukisan yang dia beli, itu mungkin cuma beberapa aja yang ternyata terkenal. Jadi banyak juga lukisan-lukisan yang dia nggak tahu, nggak ada nilainya, nol, kosong gitu. Nggak laku gitu. Nah, satu lagi contoh yang menarik adalah dari buku ini. Nah, ada yang suka nonton Disney nggak? Atau yang suka Pixar? Tidak ya? Ada yang Nah, tapi ada yang tahu lah filmnya ya, si Snow White ini kan terkenal banget ya. Tapi tahu nggak sih Disney itu pernah hampir bangkrut. Dan akhirnya waktu itu dia akhirnya pas lagi mau bangkrut-bangkrutnya, dia bikin film namanya Snow White.
and the Seven Dwarfs. Yang tahu nggak sih, sepanjang film Snow White ini adalah film terlaris sepanjang masa yang pernah Disney buat. Dari zaman dulu sampai sekarang Frozen ya, atau Cocomelon ya, kayak itu. Jadi di sini tuh di bukunya jelasin bahwa sebenarnya kalian itu akan mendapatkan satu momen dalam hidup kalian yang itu kayak di atas atasnya, tik-tiknya. Saya itu, dan itu saya amati benar juga sih. Saya itu punya mengamati ada saudara. Dia itu bisnis apapun dari zaman dia muda sampai dia punya anak itu gagal terus. Mau jualan pecahan gagal, jual sayur gagal, segala macam gagal. Sampai satu poin, gimana? Dia jualan soto. Dan itu laris banget. Tapi kalau saya pikir-pikir, dia nggak pernah tahu itu bakal laris. Gitu. Dia tuh never know gitu. Dia pernah pesimis awal. Tapi itu lah, dia akhirnya ada satu sisi dalam hidupnya dia ketika usia berapa saya lupa. Tapi jadi peak banget, kaya banget. Nah namun, ya kalau dia itu kadang berputar ya, dia down lagi karena memang ternyata mempertahankan itu lebih sulit ketimbang meraih. Nah, di sini teman-teman juga nggak perlu berkecil hati kalau misalkan kok gue udah usaha nih mas, gue udah kerja keras nih, bangun pulang, nabung segala macam, kok nggak kaya-kaya ya lagi, kok nggak berhasil ya, tenang aja, sabar aja. Nah, at the end sebenarnya dalam hidup itu pasti ada satu peak moment yang akan bikin kalian bikin lupain rasa sakitnya. Kalau misalnya kayak Amazon, kalau Jeff Bezos, itu kan jual macam-macam ya. Dari e-commerce segala macam, sampai jual tapi Firephone kalau itu juga bangkrut. Tapi terakhir, produk yang berhasil adalah si AWS itu. Nah, kayak gitu. Jadi, kadang-kadang dari 99% kegagalan itu mungkin 1% keberhasilan itu bakal masukin semuanya. Nah, ya, gitu. Nah, ini kita kembali lagi ya, untuk pertanyaan tadi. Yang kalau teman-teman kelupaan tadi yang lewat di awal-awal, jadi sebuah pertanyaan ini ada seorang tahanan perang, dia tuh ditahan selama bisa 3 tahun. Itu tuh benar-benar kayak susah banget di penjara itu. Udah sempit, makanannya basi-basi, kayak nggak bisa makan, mau pipis di situ, mau empuk di situ, gitu kan. Tapi ketika perang selesai, si dia dia masih hidup gitu kan. Anak-anak pada heran, kok lo masih hidup sih gitu. Gitu kan. Pertanyaan gitu kan, kok Anda masih hidup gitu? Apa yang terjadi gitu. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Apa sih? Coba mungkin ada yang mau reveal di answer, mungkin Mbak Aya kali ya Mbak Aya. Silakan Mbak Aya. Kira-kira apa sih Mbak yang bikin dia Karena belum punya istri, selamat Mas. Mbak Aya? Kenapa? Kenapa Mbak Aya? Karena ini Gimana? belum punya istri, Gimana? pengen nikah dulu. Oh, pengen nikah ya? Berarti kenapa pengen nikah Mbak? Pengen nikah itu berarti ada keinginan ya? Ada harapan ya? Coba kalau misalkan, Pak Agung, kira-kira apa Pak yang bikin ini Pak, survive Pak? Kalau Pak Agung mungkin nggak pengen nikah, kan udah punya istri ya Pak ya? Mungkin karena apa ya? Mungkin karena ada sesuatu yang belum tercapai. Oh, harus supaya yang untuk capai itu melakukan ya. Oke, makasih. Kalau Mbak Aan nih, Mbak Aan. Ya. Mbak, coba kira-kira apa Mbak? Apa ya? Ya karena punya harapan sih Mas, tujuan. Itu sih. Tujuan. Oke. Nah, jawabannya adalah ya, semua jawaban itu benar. Jadi teman-teman yang tulis jawaban tadi di kertas atau di type di chat box itu benar. Jadi pesan moralnya adalah ketika teman-teman sekarang lagi menghadapi masa sulit apapun itu, sebuntu apapun itu, ingat aja apa yang bikin si hal itu bertahan, harapan. Jadi teman-teman jangan lupa harapan. Gitu aja sih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Back to you. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Gusti sudah memberikan insight-insight dan pesan-pesan nih buat kita agar kita tuh merasa cukup ya.
Meskipun ngomonginnya uang, tapi jangan lupa uang itu tidak apa ya, tidak akan pernah membuat manusia tuh cukup. Jadi kita juga harus ingat, eh, kalaupun kita dikasih 1 gunung emas, pasti manusia tuh pengen punya 2, 3, 4 gitu ya Mas ya. Oke, sangat menarik Mas Gusti sharingnya. Ini ada pertanyaan sih. Ini di chat Mas Hendri ngajakin kita nonton film Gampang Cuan guys. Nanti kita nobar. Wih, dibayar Mas Henry nih kayaknya nih. Luar biasa. Habis gajian langsung bayarin. Ini dari Mbak Nofri ada pertanyaan, apakah benar katanya inflasi adalah cara orang-orang atas take our money dengan cara yang invisible? Oh iya, akhirnya ini juga lagi muncul ya, apa kenaikan UMP gitu yang katanya menyesuaikan angka inflasi. Silakan Mas Gusti, ini pertanyaannya dari Mbak Nofri. Sebenarnya inflasi itu kenapa? Oke, thank you nih Mbak Novi buat pertanyaan. Mbak Novi ini pertanyaan berat-berat banget ya. Disclaimer-nya opini saja ya Mbak ya. Kalau saya salah ya mohon maaf. Jadi saya sebelum menjawab pertanyaan Mbak Novi, di sini siapa yang berpikir bahwa inflasi itu jelek? Bisa kasih emot. Yang bilang inflasi itu jelek siapa? Yang berpendapat deh, berpendapat inflasi itu jelek itu siapa? Siapa deh? Ya itu simpel amat aja ya. Pertanyaan kedua, siapa yang berpikir bahwa inflasi itu baik? Ya, oke. Wih, Mas Obi. Ya, kira-kira Mas Obi ini menarik. Kenapa? Tar dulu, ini ada menarik nih Mas Aha. Kira-kira kenapa Mas Obi, menurut Mas Obi, inflasi itu naik? Bagus, Mas. Untuk menstabilkan ekonomi negara. Oke. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Oke. Jadi sebenarnya gini, yang namanya inflasi itu kenaikan harga. Ada yang berpendapat bahwa itu buruk, tapi sebenarnya berpendapat itu baik. Karena kalau misalkan inflasi itu ada inflasi, itu sebenarnya ada sebuah indikator menunjukkan bahwa daya beli masyarakat itu naik gitu. Nah, tapi kalau pertanyaan Novi, kira-kira apakah itu buruk? Ibaratnya apakah itu cuma invisible hand? Kita berpikirnya gitu aja Mbak. Maksudnya, ketika inflasi itu berarti menunjukkan bahwa daya daya beli masyarakat itu bisa naik kayak gitu kan. Jadi itu yang yang nggak buruk juga sebenarnya kalau kita kan dari sisi ekonomi. Kira-kira kalau masih gantung atau belum jawab, nanti saya coba cari lagi ya Mbak ya, mana tuh jawabannya. Ya. Oke Mbak ya, next question. Oke, Mbak Nofri, jawabannya inflasi itu ada yang bilang buruk, ada yang bilang baik, tergantung kita mau percaya mana. Tapi itu salah satu tanda kalau ekonominya berkembang nggak sih? Gak tahu sih aku, astagfirullah. Kata Mas Indri, jangan uang mulu yang diomongin. Ngomongin kamu kapan? WK. Sih. Ngomongin siapa, Mas? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Psychology of Money. Kira-kira bukunya bisa didapatkan di mana nih, Mas Gusti? Share link dong. Oh, boleh. Kamu bisa dapatkan di toko-toko buku kesayangan kamu, di kantor aja. Di toko-toko buku kesayangan kamu, di Gramedia bisa. Kalau mau yang bajakan di Shopee, ada yang ingin bajakan di Shopee ya, gitu. Tapi ya biar berkah ya, biar halal gitu. Kalau tambahan, cari yang original lagi ya. Gitu. Iya, jangan bajakan, enggak, itu nggak halal usaha gitu. Kalau tambahan nggak halal, itu nggak halal. Cari halal aja. Oke. Baik. Oke, tadi kata Pak Agung kalau ada yang mau baca di kantor juga ada cenah. Silakan. Itu salah satu buku yang recommended untuk dibaca minimal 1 kali dalam seumur hidup Anda. Asik. Nah, terus ini kata Pak Denny jadi kesimpulannya apa? Oke, tadi dari sharing session
yang disampaikan Mas Gusti. Kalau saya boleh notes beberapa poinnya itu, kita kan manusia butuh uang, tetapi tidak semua manusia bisa menggunakan uangnya dengan baik, itu masih. Dan apakah seorang itu bisa menggunakan uang dengan baik atau enggak, bukan bergantung dari dia tuh pintar apa enggak, dia tuh sekolahnya apa, bukan. Tapi psikologisnya, dari segi psikologisnya gitu ya. Kita harus punya rasa cukup gitu, biar tidak 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 seperti Bapak siapa sih tadi yang yang tiba-tiba terpenjara karena udah beli saham terlalu banyak. Nah, kayak gitu guys. Jadi kita diingatkan oleh Mas Gusti agar bisa merasa cukup. Oke, itu nggak sih Mas Gusti? Tuan Takur, ya benar. Yang dari India, teh ya. Oke, Mas. Oke, Mas Gusti, terima kasih banyak sharing sessionnya. Hmm, karena kita sudah di 93, Pak Agung, untuk